Jokir PKTJ, kembali lagi di podcast Ngos-Ngosan, Ngobrol-Ngobrol Santai. Saya mahasiswa semester 6, Gina Sosiologistika dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai inovasi dari salah satu mahasiswa PKTJ. Tentunya saya di sini nggak sendirian, karena akan ada narasumber spesial yang bakal hadir di podcast kali ini. Mohon izin Bapak, mungkin boleh diperkenalkan. Baik, terima kasih kepada mahasiswi Gina nih, luar biasa. Pagi ini bagi saya ini merupakan suatu kehormatan ya, bisa ya ikut nimbrung lah di podcast ngos-ngosan ya. Ini cocok buat saya nih, karena nih lokasi atau ruang podcastnya di lantai 3. Memang jujur saja tadi saya naik tangga cukup ngos-ngosan ya. Jadi ngos-ngosan itu ngobrol-ngobrol santai ya. Baik, untuk Jakwir PKTJ, izin perkenalkan diri. Nama saya Buang Turasno. Saya salah satu dosen yang saat ini mengampu di program Diploma 3 Teknologi Otomotif. Mungkin nama saya Buang Turasno dan saya termasuk dosen baru ya, walaupun mungkin usia sudah cukup lansia ya, karena lebih dari 60 tahun, tapi termasuk dosen baru karena bergabung di PKTJ baru kurang lebih 2 bulan, saya ulangi 2 tahun 10 bulan ya. Sebelumnya saya malang melintang sebagai praktisi di Dinas Perhubungan, pernah di Aceh, pernah di Provinsi Lampung, pernah jadi Kasubdit juga pernah 2 kali, Kasubdit uji berkala, juga pernah jadi Kepala BPTD baik di Aceh maupun di Kalimantan Tengah. Dan terakhir saya sebelum bergabung menjadi dosen di PKTJ yang sangat hebat ini, pernah menjadi Kasubdit pendanaan dan pengawasan di BPTJ ya, di BPTJ. Mungkin demikian perkenalan dari saya. Terima kasih Mbak Gina. Baik, selamat datang Bapak. Selamat datang. Di samping saya ada mahasiswa PKTJ. Halo Murah, mungkin bisa diperkenalkan. Halo, izin Bapak, mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya I Gusti Ngurah Murdika. Saya mahasiswa program studi D3 Teknologi Otomotif. Saat ini semester 6 atau akhir. Jadi di sini saya adalah anak bimbing dari Bapak Buang Turasno. Begina. Baik, langsung saja ke topik pembahasan kali ini ya Bapak. Pertama-tama mungkin Murah bisa di-spill apa sih inovasi yang Murah buat untuk proyek tugas akhir Murah? Baik, terima kasih Gina. Sebelumnya mohon izin Bapak Buang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Buang Turasno selaku dosen pembimbing 1 saya, dan juga Ibu Siti Sofia selaku dosen pembimbing 2 saya, yang dimana saya juga bisa sampai saat ini berhasil membuat suatu produk. Jadi untuk produk saya itu judulnya itu adalah Rancang Bangun Aplikasi Cerpen atau Cerdas Pengujian Kendaraan Bermotor berbasis Android, yaitu sebuah aplikasi yang dimana di dalamnya terdapat materi seputar pengujian kendaraan bermotor. Untuk aplikasinya seperti ini Gina. Nah, jadi untuk aplikasi ini sendiri sudah tersedia di Google Play Store. Jadi saat ini bisa diakses oleh mahasiswa PKTJ ataupun mahasiswa dari luar Gina, seperti itu. Apa sih yang inspirasi dari Ngurah sendiri berkeinginan membuat aplikasi ini Ngurah? Baik, sebelumnya memang pada saat pertama kali ya saya melakukan bimbingan dengan Bapak Buang, memang dari Pak Buang sendiri menginginkan sesuatu yang out of the box. Ya. Jadi yang dimana itu bisa membantu atau mungkin menjelaskan atau memberikan pemahaman kepada mahasiswa, tapi tidak jauh-jauh dari seputar pengujian kendaraan bermotor. Jadi waktu itu saya berinisiatif membuat suatu aplikasi yang dimana aplikasi ini ditujukan untuk pembelajaran pengujian kendaraan bermotor. Itu Gina. Menarik sekali ya Ngurah. Mungkin boleh menambahkan, ini karena saya agak tertarik ya. Ya kepada Jakwir podcast ngos-ngosan PKTJ hebat. Ini terus terang aja beli ya, saya manggil beli. Ini beli apa? Beli Gusti Ngurah ini dari pertama ya menunjuk saya sebagai pembimbing 1, saya tantang itu. Kalau bisa yang akan diteliti atau output atau produk dari penelitian itu tugas saya ini ya bukan berarti saya enggak menginginkan yang sudah biasa-biasa aja ya, saya ingin yang out of the box. Dalam arti kata yang pertama kalau bisa jangan kakaknya dulu pernah gini. Nah, saya pikir coba di luar itu. Yang penting ada kaitan dengan
D3 Teknologi Otomotif. Ternyata yang tantangan saya ini disambut baik dengan mahasiswa Gusti Ngurah ini dengan yang sangat luar biasa. Mungkin dari beberapa bimbingan saya ya, karena selain membimbing di D3 Teknologi Otomotif, saya juga di D4 RSTJ dan D4 TRO juga ada beberapa bimbingan saya yang mohon maaf ya, yang membuat penelitian itu off the box. Nah, jadi belum ada penelitian sebelumnya gitu. Walaupun ya kalau bagi orang yang biasa, tapi menurut saya gini, karena kita cukup saja ya saudari Gina ini ya, bahwa jujur saja mahasiswa dan mahasiswi yang belajar di PKDJ juga perlu dibekali dengan literasi atau buku-buku bacaan yang cukup lengkap ya. Jangan sampai nanti pada saat belajar suatu mata kuliah tetapi kesulitan lah. Ini begitu Gusti mempunyai keinginan ini, saya dukung sekali ya, karena jujur saja kita perpustakaan sudah tersedia dengan baik, tapi begitu mau mencari literasi tentang materi berkaitan dengan pengujian berkala kendaraan bermotor ini agak sedikit kesulitan ya, Gusti ya. Betul. Nah, mungkin itu sementara ya. Jadi saya tantang dan ternyata tantangan ini disambut baik dengan Gusti ya. Terakhir kalau nggak salah sekarang ini udah ke Haki ya. Siap, sudah Haki Bapak. Haki sudah, kemudian jurnalnya sudah publish atau Saat ini masih submit untuk jurnalnya Bapak. submit ya. Siap. Ya. Mungkin itu demikian ya, Saudari Gina ya. Baik, terima kasih Bapak. Ngurah, mungkin boleh diceritakan proses pembuatan dari aplikasi ini, mulai dari Ngurah pengajuan judul hingga saat ini aplikasi ini sudah bisa digunakan oleh mahasiswa. Oke, makasih Gina. Untuk di awal pembuatan aplikasi itu yang pasti berkonsultasi dulu ke Pak Buang selaku dosen pembimbing. Lalu waktu itu memang dalam pembuatan aplikasi ini banyak sekali kendala-kendala, kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Mulai dari kita mencari sebuah platform yang bisa mengcover atau membuat suatu aplikasi. Waktu itu saya coba-coba menggunakan website yang namanya itu Kodular, yang dimana untuk website ini itu untuk codingannya itu sudah berbentuk blok. Jadi untuk blok-blok tersebut tinggal disusun menyerupai puzzle Gina. Jadi untuk Kodular ini sudah sangat membantu sekali untuk pembuatan aplikasi, terutama aplikasi Android. Terus untuk desainnya, tampilannya itu saya menggunakan Canva. Jadi untuk Canva sendiri kan fiturnya sudah banyak saat ini. Jadi saya mencoba untuk mengkolaborasikan antara Canva dan juga Kodular untuk membuat aplikasi. Dan jujur saja pada pembuatan aplikasi ini tuh banyak sekali kendala. Bahkan untuk aplikasi ini sudah diulang, atau saya sudah mengulang pembuatan aplikasi ini sebanyak 4 kali Gina. Dikarenakan memang pada saat pembuatannya banyak terjadi error. Jadi saya mengulang sampai 4 kali, dan sementara untuk aplikasi ini saat ini sudah bisa dijalankan Gina. Itu. Baik, Ngurah tadi Ngurah sampaikan menggunakan Kodular dan Canva ya, Iya. Ngurah. Apakah ada seperti video animasi atau 3D yang Ngurah gunakan dalam aplikasi ini, Ngurah? Oh iya. Untuk aplikasi untuk 3D animasi ya dan video itu ada. Jadi selain saya itu membuat aplikasi untuk bahan bacaan terutama pengujian kendaraan bermotor, di sini saya juga menambahkan fitur yang disebut video animasi. Karena kan selain kita membaca materi, kita juga kadang suka menonton video. Jadi saya tambahkan video animasi persyaratan teknis, like jalan, dan juga adanya fitur 3D animasi bus yang dimana itu modelnya seperti game Gina. Jadi kita bisa melihat-lihat bus, bagian bus, bisa mencet-mencet juga seperti itu Gina. Wah, menarik sekali sepertinya ini Pak. Untuk mohon izin Pak Buang, Oke. menurut Bapak apakah keunggulan dari aplikasi ini dibandingkan media pembelajaran yang sudah ada di kampus, Pak? Oh gitu ya. Baik, terima kasih. Kalau saat ini kan kalau bicara tentang media pembelajaran ya, masing-masing dosen mempunyai cara tersendiri ya. Mungkin ya biasa kalau di kelas ya ada mungkin dengan ceramah, dengan tanya jawab, dengan penugasan-penugasan baik itu perorangan maupun kelompok. Nah, cuma menurut saya ini yang menjadi tugas saya dari mahasiswa Gusti Ngurah ini punya keunggulan karena mudah diakses ya dengan melalui Play Store ya, dan gratis lagi ya. Siap, Nah, gratis Bapak. ini menurut saya ya memudahkan lah. Jadi kepada mahasiswa atau calon mahasiswa di PKDJ Hebat ini paling tidak ini cukup membantu ya. Jadi tetap kita harus cinta dengan perpustakaan, berkunjung, tapi tidak ada salahnya dengan
genggaman di handphone ini bisa mengakses dengan mudah, dengan gratis, yaitu materi-materi baik secara tertulis maupun video-video yang animasi ya. Ini biasanya kalau video kan menarik ya. Dalam arti kata ya membantu lah. Dan saya juga memberi tantangan ke Gusti Ngurah, jangan puas sampai di sini. Dalam arti kata ini kan kalau dikaitkan dari kita umat beragama ini kan ilmu itu harus kita bagikan, berbagi. Apa gunanya kita misalnya mempunyai ilmu, mempunyai kemandirian, punya keterampilan, tapi hanya diri sendiri. Tapi dengan berbagi ilmu dengan di handphone dengan Play Store ini dengan gratis, mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita gitu ya Gus ya. Ya tidak ada salahnya saya tantang bila perlu sebelum wisuda ya ditambah lagi fitur-fitur yang berkaitan dengan pengetahuan tentang pengujian kendaraan bermotor. Apalagi kalau kita lihat sejarahnya bahwa PKTJ ini sebelumnya dulu masih diklat Transjaya, kemudian perhubungan darat. Kalau kita ingat karena kan walaupun gimana nih, walaupun wajah penampilan saya masih muda ini udah cukup senior nih. Jadi ingat saya jadi pegawai negeri tahun 88 ya. Mungkin belum ada lahir ya. Sudah lahir belum 88? Belum ya. Saya 88 udah jadi pegawai lah. Dulu saya ingat saya kalau kita bicara dengan Tegal, ini adalah sebagai kawah candra di mukanya penguji se-Indonesia. Ini dapat dikatakan ini karena dulu jadi penguji tidak perlu 3 tahun. Saudari Gina dan Ngusi. Cukup kursus 3 bulan selesai. Kembali ke dulu masih Kanwil Perhubungan atau juga ada Dinas LAJ di Kabupaten Kota Solo udah jadi penguji. Kemudian berkembang setelah 3 bulan ada D2 PKB. Lah saat ini sudah luar biasa ya dengan D3 PKB tentu saja penambahan ilmu, pengetahuan dan keterampilan itu tentu lebih banyak lagi. Jadi kita kembali kalau ingat Tegal ya sebagai kawah candra di muka atau sebagai perguruan tinggi vokasi yang konsentrasinya adalah di keselamatan angkutan jalan ya. Jadi kita ini tantangan ini. Ya, walaupun mungkin di tempat lain ada di Poltrada, ada juga jurusan teknologi otomotif, tapi paling tidak teknologi otomotif di PKTJ ini melahirkan calon-calon penguji kendaraan bermotor tingkat 3 ya. Nah, ini harus semangat ini luar biasa. Jadi kepada Saudara Gusti juga ada tantangan, tidak ada salahnya konten ini ditambah materi-materi lagi ya. Siapa Pak? Jadi ingatlah bahwa ilmu ini harus kita bagikan supaya bisa adik-adik kita, masyarakat luas juga dapat mengetahui apa sih itu pengujian kendaraan bermotor. Ya, terima kasih mungkin Gina. Ngurah nih, Ya. apakah ada momen unik selama proses pembuatan aplikasi ini Ngurah? Oh iya Gina. Jadi untuk momen unik selama proses pembuatannya Gina. Jadi ada. Jadi karena kan Pak Buang juga menyarankan pada saya untuk mencari nama yang unik. Nah, itu waktu itu saya Iya, kepikirannya cerpen karena itu kan penggalan kata dari cerdas dan pengujian yang dimana saya itu berpikir untuk diharapkan aplikasi ini tuh dapat mencerdaskan di bidang pengujian kendaraan bermotor. Jadi waktu itu saya sedikit cerita ya Gina. Iya. Jadi pada saat saya mau daftar Sempro, jadi kan saya meminta tanda tangan dosen pembimbing akademik kepada Bapak Wajir II, Bapak Sugianto. Jadi pada saat beliau saya kirimkan judul, beliau sempat marah, ini judul apa gitu. Saya pernah dengar cerita kok masa sekolah 3 tahun kok buat cerpen cerita pendek gitu kan. Iya, cerita pendek. Ini nggak bagus juga. Ini bagus juga. Saya dengar langsung itu. Tapi setelah dijelaskan ternyata beliau malah ngacungin jempol ya. Dua jempol gitu ke beliau. Pertama cerpen kan cerita pendek Cerita tahu gitu. pendek, ya. Jadi, Sekolah 3 tahun kok buat cerita pendek maksudnya apa ternyata nih ya. ya, jadi beliaunya kaget. Loh, kok mahasiswa TO buatnya cerpen gitu. Terus setelah saya kirimkan draft, mungkin Bapak ini draftnya, beliaunya membaca, oh aplikasi gitu. Oh ya Mas, silakan dilanjutkan gitu. Termasuk juga pada saat Semhas, sebelum Semhas kemarin kan saya juga meminta tanda tangan kembali ke Pak Sugianto. Beliaunya sampai bilang, kamu yang kemarin saya marahi tentang cerpen itu ya gitu. Beliaunya masih ingat. Jadi itu sih yang kenangan unik lah dalam pembuatan aplikasi. Tapi marah mungkin tanda sayang maksudnya Mas. Iya. Biar Mas Gus itu bisa meyakinkan gitu. Ya. Tapi pada akhirnya diterima dengan baik Siap, Dengan Dengan baik baik. dengan dan didukung malah. Saya berapa kali ngobrol dengan beliau lah. Pengen beliau seperti itu. Jadi karena ya mohon maaf ya. Kayak kita bayangkan lah saat ini mungkin untuk mahasiswa-mahasiswi teknologi otomotif kan 4 kelas ya. 100 berapa? 109. 109. 109 orang. Kita bayangkan lah 109 kalau temanya mohon maaf ya hanya berkaitan di gedung pengujian, kemudian ada apa? Ya tentang kendaraan-kendaraan wajib uji kan menurut saya kan akan kesulitan mencari judulnya. Jadi makanya saya sangat mendukung kalau misalnya ada mahasiswa-mahasiswa yang termasuk ya sama lah dosen-dosen lain juga kalau yang mengajukan judul
yang out of the box, tapi masih ada basisnya berdasarkan ya teknologi otomotif gitu. Karena kalau hanya pengereman, semua kan hampir sama sih itu ya. Kadang-kadang mungkin mahasiswa atau senior-senior sebelumnya udah nulis itu. Nah, kalau ini kan paling tidak, ya kalau sempurna mungkin masih tidak ada yang sempurna di dunia ini ya. Paling tidak nanti penelitian berikutnya bisa ditambahkan fitur-fiturnya mungkin ya Mas Susi yang lebih mudah. Jadi supaya menarik dan ini mudah-mudahan dengan sekali membuat ini bisa selama-lamanya Mas. Selama masih handphone masih belum dilarang di dunia, Siap, Pak. semua orang bisa mengakses Jakwir PKTJ nih ya. Ini dengan mudah di Play Store cukup ditulis cerpen gitu ya. Cerdas pengujian. Cerdas pengujian ya. Yes. Di cerdas pengujian dimasukin aplikasi sekali download sekali ini yang selamanya gitu ya. Selama masih punya handphone masih bisa dimanfaatkan ya Mas Susi ya. Nah, luar biasa. Baik, mohon izin Mbak, apakah ada tantangan selama Pak Buang ini membimbing Ngurah dalam pembuatan aplikasi ini Bapak? Kemarin yang saya sampaikan ini pertama ya, yang penting fitur-fiturnya kalau bisa ditambahin, menyampaikan Pak apalagi Pak ya, saya sendiri terus terang aja terima kasih ke Gusti, ada beberapa mata kuliah saya ya walaupun kembali lagi jauh dari sempurna ya, saya pernah dosen baru ya, umur boleh tua tapi kalau usia dosen saya baru 3 tahun ya, baru belajar lah ke dosen-dosen yang lainnya ya. Saya sendiri terima kasih karena beberapa mata kuliah saya dimasukkan ke cerpennya Mas Gusti ini, paling tidak ya termasuk ada beberapa mata kuliah dari dosen lain. Nah, karena ini pengkayaan. Nah, ini juga tidak ada salahnya nanti misalnya ada dosen lain yang mengampu mata kuliah sama, yang monggo ditambah. Misalnya ada peraturan baru, ada ketentuan baru dari Kementerian Perhubungan, terutama dari Direktorat Sarana Dijen Perhubungan Darat, monggo dimasukkan. Karena apa? Kita sama-sama mengisi dan ini mudah kok. Nanti kita ya karena yang punya ini Mas Gusti, nanti melalui Beli Gusti ini bisa ditambahkan atau bisa orang lain masukin itu. Itu nanti akan saya jadikan tantangan fitur ke depan, Bapak. Tantangan fitur ke depan Iya, itu penambahan materi yang bisa ditambahkan oleh pengguna dan juga materi tersebut bisa di-download, Bapak. Bisa di-download. Nah, Ya. jadi ya kembali tadi ini terbuka ya, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang dirahasiakan karena ini judulnya adalah berbagi ilmu lah ya. Kemudian juga ada kemudahan yang saya senang itu Saudari Gina. Jadi pertama gratis, kemudian mudah di-download selama ada internet ya. Siap. Nah, selama ada internet. Nah, ya. Jadi mudah, jadi ya gratis. Saya pun ada kadang-kadang bikin iseng-iseng buka-buka cerpen sambil ya melihat, sambil belajar dimanapun tempatnya selama ada internet, ada jaringan internet tuh bisa buka. Jadi tidak perlu harus ke perpustakaan buka-buka dengan gini. Paling tidak ya materi dasar tentang pengujian sudah ada lah. Walaupun ini masih jauh dari sempurna dan perlu dilengkapin dengan teman-teman dari IPKBI ya. Nggak ada salahnya ya, mungkin masalah rumus-rumus nanti misalnya tentang pengukuran daya angkut. Kalau memang ada yang belum sesuai atau mau dilengkapi nggak apa-apa, monggo. Kita terbuka aja. Paling tidak ini sudah mulai ya. Siap. Sudah mulai, udah dirintis ya, ke depan tinggal dikembangkan. Mungkin demikian Mbak Gina. Ngurah, aplikasi ini apa udah digunakan oleh mahasiswa dari teman kelas Ngurah atau adik kelas Ngurah? Oh ya udah, ya Gina, untuk aplikasi ini sudah digunakan karena pada saat pembuatannya sendiri, pada saat saya juga mau menyusun tugas akhir, itu ada yang namanya pengujian sistem usability scale, yang dimana saya itu meminta responden terhadap penggunaan aplikasi ini apakah layak atau tidak. Jadi untuk aplikasi ini kemarin saya saya sebarkan kuesionernya kepada mahasiswa D3TO Gina. Jadi pada teknisnya sendiri saya masuk ke tiap-tiap kelas, saya memberikan sosialisasi awal terlebih dahulu terkait aplikasi ini, bagaimana cara penggunaannya, fiturnya apa aja. Lalu saya memberikan kesempatan untuk mereka itu untuk menggunakan aplikasi. Respon mereka itu sangat baik sekali, Gina, karena mereka merasa terbantu dengan adanya aplikasi ini, itu memudahkan mereka dalam mempelajari materi, dan juga untuk rekan-rekan saya juga yang D3TO kan sebentar lagi akan ada uji kompetensi. Itu membantu sekali dalam mereka, jadi tidak perlu susah-susah lagi untuk membuka file-file, jadi tinggal melalui handphone Gina. Jadi untuk nilai SUS-nya sendiri juga setelah saya hitung itu mendapatkan hasil nilai 90,60 yang dimana itu kategorinya sangat baik. Seperti itu Gina. Oh, berarti teman-teman pada suka ya pakai Iya. aplikasi dari Ngurah, apalagi gratis karena zaman sekarang iya, kan gratis, suka iya, gratis. gratis. Tapi negatifnya mungkin bukan negatif ya. Misalnya contoh
ada ujian, ya ini sebentar kan kita kan ujian akhir semester UAS lah. Bisa bahan kepekan juga kalau gitu. Kan bisa jadi ini, makanya nanti kalau misalnya ada dosen yang boleh open book atau open apa nih namanya? Open HP ya. HP ya. Dengan mudahnya bisa untuk bahan kepekan ini, karena apa? Di sini sudah cukup membantu misalnya soal-soal tentang pengenalan peralatan pengujian kendaraan bermotor. Itu kan nanti kan sistem kerjanya, kemudian ambang batasnya itu udah lengkap Magina. Ya ini apa ya, negatif atau positif nih pengaruh negatif karena bahan ngepek. Tapi ya, saya rasa enggak lah, kalau saya yakin mahasiswa-mahasiswi dari PKTJ hebat jarang yang suka ngepek ya, Iya, betul. kecuali yang terpaksa gitu. Ya, harapannya aplikasi ini dapat digunakan dengan Ya, baik ya Pak. dikembangkan Positif. dan digunakan dan dapat dikembangkan ya. Jadi kita membuka diri kepada Bapak Ibu dosen yang mengampu ketemu di prodi di 3 teknologi otomotif, ya monggo kita isi bareng-bareng. Paling tidak pengkayaan ya. Jadi ini kan yang penting udah ada dasarnya, ada platformnya, tinggal ditambah saja. Dan Mas Gusti kan membuka diri Mas Gusti ya, Siap, sama-sama. Ya kita nggak ada yang sempurna, kita saling melengkapi. Mudah-mudahan ini makin ke depan, ya katakanlah semester depan bagi mahasiswa-mahasiswi di 3 teknologi otomotif di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal nih mendapat ya bahan bacaan atau referensi lah ya, yang cukup lengkap lah. Jadi mungkin hanya dengan di handphone aja sambil ya naik bus sambil menjelang tidur, paling tidak bisa baca-baca lah. Kalau buku kadang-kadang kan apa lipat-lipat, ada ketiduran. Kalau handphone kan ya sama juga, paling tidak minta untuk lebih praktis. Mungkin itu Mbak Ina. Baik, terima kasih Bapak dan Ngurah. Untuk pembahasan kali ini sangat menarik ya, dan bermanfaat khususnya untuk mahasiswa program studi teknologi otomotif. Mungkin ada pesan atau motivasi dari Pak Buang ataupun Ngurah yang ingin disampaikan kepada mahasiswa lain yang ingin membuat inovasi baru atau yang serupa dengan milik Ngurah ini. Mohon izin Bapak. Ya, mungkin kalau saat ini kan medsos kan sudah sangat ya mudah dijangkau, mudah lengkap. Kemudian literasi juga bukan hanya dari buku-buku saja, kita sudah mudah. Ya ada AI ya. AI bacanya AI atau apa? AI, Pak. AI. Ini maklum saya kan saya termasuk generasi kolonial ya. Kalau adik-adik kan apa? Generasi Z apa strawberry nih? Gen Z. Oh, Gen Z. Gen Z. Bukan gengsi ya, Gen Z ya. Jadi saya rasa kalau pesannya ya monggo, tapi untuk pembelajaran karena kita di dunia pendidikan ya boleh menggunakan AI kemudian ChatGPT, tapi jangan terlalu mengandalkan. Karena saya sendiri juga sering ke mahasiswa-mahasiswi pada saat saya ada tugas, bukan saya larang tidak boleh menggunakan AI, takutnya nanti kalau kita terlalu tergantung ke AI, nanti kita pola pikir kita tuh terlalu manja gitu. Ngapain kita sulit-sulit mikir, ngapain inget-inget peraturan perundang-undangan, dibuka aja di AI apa di ChatGPT atau di Google dengan mudahnya. Tapi saya upayakan ke mereka-mereka ini jangan terlalu dimanjakan. Kecuali kalau hanya untuk tambahan referensi boleh. Karena jangan salah, AI juga buatan manusia. Ada juga kadang-kadang tidak selamanya benar ya. Boleh dicoba lah, misalnya tentang apa. Nah, kemudian juga satu lagi, hindari plagiasi ya, dalam artinya dalam tugas akhir. Karena ini diturnitin dulu kalau sudah. Karena apa? Kalau plagiasi ya akan menunjukkan bahwa kita kurang kreatif gitu. Jadi kesan saya, coba dulu pribadi dulu. Saya terbukti beberapa mahasiswa asal kita tantang, mereka bagus. Banyak yang di luar ekspektasi ya. Kadang kita sangka hanya sampai ke sini, ternyata D3 tetapi pemikirannya sudah kayak D4 ada yang kayak S2. Ini penilaian dari dosen lain. Jadi saya merasa puas. Ada bimbingan saya di prodi lain pada saat itu, wah ini bukan D4 lagi ini untuk S2 ya. Bukan karena saya, mungkin karena mahasiswanya yang mau ya. Dia menunjuk saya sebagai dosen pembimbing, kemudian saya tantang. Ya, ini ya ada juga yang beberapa perlu perhatian ya biasa lah. Tapi paling tidak saya merasa senang, yang penting ya mungkin itu aja pesan saya. Jadi jangan terlalu tergantung dengan AI, dengan ChatGPT, dengan apa Google ya. Google, Pak. Ya. Kalau untuk nama-nama boleh, nama-nama melengkapi, tapi paling tidak kita juga harus punya literasi. Jangan bosan-bosan baca buku-buku ataupun jurnal-jurnal dari peneliti-peneliti terdahulu. Larsa itu untuk bahan referensi kita. Mungkin demikian Mbak Gina. Baik, terima kasih Bapak. Dari Ngurah. Baik, kalau dari saya sendiri benar yang dikatakan oleh Pak Buang. Jadi kita jangan mengandalkan ke AI ya. Jadi tetap kita baca-baca referensi-referensi, sumber-sumber yang sudah ada itu diperbanyak. Terus
benar juga yang dikatakan Pak Buang tadi. Jadi untuk motivasi mungkin untuk rekan-rekan semua itu bisa mencari judul atau mungkin tugas akhir itu yang out of the box seperti itu, tapi tidak jauh-jauh dari program studi. Dan juga saya juga sudah melihat nih Gina, untuk rekan-rekan saya juga udah banyak juga yang membuat suatu inovasi baru baik itu alat, aplikasi, dan juga banyak juga salah satunya alat dan aplikasi tersebut sudah dihakikan. Jadi juga untuk teman-teman atau adik-adik itu untuk aplikasi atau mungkin alat yang kalian buat itu kalau bisa dihakikan. Untuk haki ini sudah gampang kok untuk diakses, bisa melalui website DJKI. Jadi bisa diakses dan juga bisa diikuti untuk panduannya tata cara pengisiannya. Jadi untuk haki ini untuk memastikan bahwasanya aplikasi atau alat teman-teman itu sudah memiliki hak cipta, sehingga ketika ada adik-adiknya atau mungkin dari PKTJ sendiri ingin mengembangkan lagi itu ada dasar kuatnya gitu Gina. Jadi itu untuk dari saya Gina. Oh iya, untuk aplikasi atau alat juga kalau bisa dibuat manual book. Jadi untuk apa manual book? Itu untuk memastikan aplikasi untuk tata cara penggunaannya itu benar. Jadi seperti itu Gina. Baik, terima kasih Pak Buang dan Terima Lurah kasih, nggih, telah kembali. meluangkan waktu dan berbagi ilmu untuk para Jakwir PKTJ. Jakwir PKTJ, itu tadi pembahasan kita hari ini. Jangan lupa pantau terus sosial media PKTJ untuk update informasi terbaru dan terupdate. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Nggih, sip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.